Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri, NPM 22190119, Prodi Penjas, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Angkatan 2022. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang lompat jauh. Mengutip World Athletics, lompat jauh menjadi bagian dari Olimpiade sejak Olimpiade pertama pada tahun 1896. Lompat jauh cabang pria dipegang oleh masyarakat Amerika. Sementara itu, lompat jauh Olimpiade wanita perdana berlangsung pada tahun 1948 dan atlet dari 5 daerah berbeda telah meraih emas dan acara tersebut, yakni Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, dan Oceania. Sejarah olahraga lompat jauh. Sejarah lompat jauh berawal dari sejak sekitar 13 abad yang lalu. Olahraga ini sudah ada sejak tahun 708 Masehi ketika ada Olimpiade kuno di Yunani. Lompat jauh merupakan satu-satunya kejuaraan lompat yang dilombakan dalam Olimpiade kuno. Teknik dasar lompat jauh. Awalan adalah gerakan permulaan dalam bentuk lari. Untuk mendapatkan kecepatan pada waktu akan melakukan penolakan lompatan. 2. Tolakan atau take off. Tolakan adalah perubahan atau perpindahan gerakan dari gerakan horizontal ke gerakan vertikal yang dilakukan secara cepat. 3. Sikap melayang. Sikap dan gerakan pada di udara akan bergantung pada kecepatan awalan dan kekuatan penolakan. Mengutip laman Guru Pendidikan, gerakan melayang dapat dalam lompat jauh dilakukan setelah meninggalkan balok tumpuan. Sikap mendarat atau landing. Baik dalam lompat jauh, gaya jongkok maupun menggantung, sikap mendarat tetap sama, yaitu pada satu waktu akan mendarat kedua kaki ke depan dan lurus dengan jalan mengangkat paha ke atas. Badan dibungkukkan ke depan serta keduanya tangan ke depan. Gaya dalam lompat jauh. 1. Gaya gantung. Gaya gantung adalah gaya ketika tubuh melayang dengan posisi dada dibusungkan ke depan, kedua tangan diangkat ke atas sedangkan kedua kaki ditekuk belakang seperti orang yang sedang menggantung. 2. Gaya berjalan di udara. Gaya berjalan di udara adalah gaya terpopuler para pelompat jauh profesional karena gaya ini sangat efektif untuk menghasilkan lompatan terjauh dibandingkan dengan gaya lainnya. 3. Gaya jongkok. Gaya ini merupakan gaya lompatan jauh tertua. Gaya jongkok mudah dilakukan karena pelompat hanya harus menekukkan kedua kaki, mirip seperti posisi jongkok ketika melayang di udara. Peraturan perlombaan lompat jauh. 1. Awalan lintasan. Awalan harus memiliki lebar minimum 1,22 meter dengan panjang 40 meter. Papan tolakan memiliki panjang 1,22 meter, lebar 20 cm dan tebal 10 cm. Pada sisi tempat mendarat harus diberi papan plastisin untuk mencatat bekas kaki atlet bila ia berbuat salah tolak. 3. Papan tolakan harus dicatat warna putih dan harus datar dengan tanah awalan dan harus di tanah sekurang-kurangnya 1 meter dari tepi bak pasir pendaratan. 4. Tempat pendaratan berukuran lebar minimum 2,75 meter antara jarak garis tolakan sampai akhir tempat lompatan minimal 10 meter. Peraturan untuk atlet perlombaan. Sementara itu berikut peraturan umum bagi para atlet saat perlombaan lompat jauh. 1. Urutan giliran pelompat jauh ditentukan dengan jalan undian. 2. Hasil-hasil yang dipergunakan sebagai dasar penetapan pemenang adalah lompatan yang terbaik jauh kecuali bila terjadi hasil keindahan yang sama. Dalam
ketiga, dalam nomor lompat jauh bagi peserta yang setelah dipanggil dalam jangka waktu 2 menit belum juga melakukan lompatan, maka hal itu dianggap sebagai lompatan yang gagal. 4. Dalam nomor lompat jauh, setiap peserta diberikan kesempatan 6 kali melakukan lompatan. Sesudah 6 kali tersebut, pelompat diberikan 3 kesempatan lagi. Namun itu jika peserta lompat tidak lebih dari 6 orang, maka langsung diberi kesempatan untuk lompat 6 kali. Apabila terdapat hasil yang sama, penentuan urutan pemenang ditetapkan oleh hasil kedua yang terbaik. 6. Bila peserta lebih dari 8 orang, maka setiap peserta boleh melakukan lompatan 3 kali. Dan 8 atlet dengan lompatan terbaik boleh melakukan lompatan lagi. 7. Peserta hanya atau kurang dari 8 orang, maka semua peserta harus lompat 6 kali. Semua lompatan diukur dari titik bekas terdekat di bak pasir atau pendaratan yang dibuat oleh setiap bagian badan ke garis tolakan dalam posisi siku-siku terhadap garis tolakan tersebut. 8. Peserta diberi waktu 1 giliran lompat hanya dalam waktu 1,5 menit. Lompatan yang sama ditentukan dengan melihat hasil lompatan yang terbaik kedua. Bila masih sama, maka dilihat dari di lompatan terbaik ketiga dan seterusnya.